Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 8. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Zahran tak bisa dicegah. Harga dirinya ada pada barang miliknya. Mana mungkin, Zahran diam saja saat motor kesayangannya diambil begitu saja oleh orang lain. Tak peduli walaupun dia adalah preman atau jawara kampung. Zahran harus memperjuangkan hak miliknya. Tapi tentu saja Shanum berusaha mencegah. Sepertinya Shanum tahu betul apa resiko yang akan dihadapi jika pria bernama Bang Jamil itu dilawan. Bahkan Tania pun ikut-ikutan berusaha mencegah. Bang, Shanum yang tadi muncul dengan tangis sesenggukan, kini malah terlihat begitu panik dan takut sembari mengejar langkah Zahran bersama dengan Tania. Kamu ini kenapa sih? Ya nggak apa-apa kan kalau aku ambil kembali barang punyaku sendiri. Iya, tapi Bang Jamil itu preman. Lantas karena predikat preman itu, dia bisa mendapatkan hak orang lain. Begitu. Zahran benar-benar tak bisa dikonfrontasi. Dia terus berjalan melewati jalanan dan di sebuah titik tepatnya di sebuah pos ronda. Akhirnya dia menemukan Ducati merah miliknya. Tapi secara kebetulan, di sana ada Yayu yang terlihat sedang bertransaksi dengan pria garang berambut gondrong dan mungkin itulah yang namanya Bang Jamil. Loh, Ibu? Shanum pun heran. Zahran meneruskan langkahnya dan akhirnya sampai di pos ronda itu. Yayu sedang menghitung satu gepok uang. Mungkin itu senilai 10 juta. Yayu terlihat berusaha sembunyi-sembunyi menghitung uang itu. Apalagi saat melihat kedatangan Zahran. Shanum dan Tania, Yayu segera memasukkan uang satu gepok itu ke dalam tasnya. Ibu lagi apa di sini? Tanya Shanum dan dia masih terlihat ketakutan dengan sosok preman gondrong itu. Kalian ngapain kesini? Tanya balik Yayu dengan gelagat mencurigakan. Ini motor saya, boleh saya minta kembali kuncinya? Kata Zahran tegas, dan dia masih berusaha menunjukkan kesopanannya. Tanya sama ibu mertua lo, motor ini sudah jadi milik gue sekarang, kata Jamil dengan gaya belakunya. Maaf, gak bisa begitu bang, ini masih milik saya. Lah, barusan gue baru aja menyelesaikan transaksi sama ibu mertua lo. Tanya aja sendiri. Gue baru kasih dia duit cash 10 juta. 10 juta? Hello, Ducati Penny Gel? Itu sudah ada yang menawar 1 miliar karena Zahran melakukan beberapa modifikasi mahal di beberapa bagiannya. Yang benar saja dihargai dengan 10 juta. Hampir-hampir saja Zahran melempar salivah ke muka si preman. Yayu terlihat berkeringat karena ketahuan telah menggelapkan barang milik menantunya. Dia teganya, Yayu menjual motor itu pada Jamil. Sementara Shanum terlihat tegas sekaligus tidak enak. Kalau benar Yayu telah menjualnya pada Jamil, berarti itu artinya Shanum semakin tak bisa membela langkah Zahran untuk mendapatkan kembali barang miliknya. Maaf ya. Bukannya mau ikut campur. Tapi Bang Jamil harus tahu. Ini namanya Ducati. Yang aku tahu sih harganya itu ratusan juta. Lebih malah dari mobil punya ayahku loh. Tania ikut menyela. Dia sepertinya hanya sok-sokan membela Zahran untuk cari-cari perhatian. Iya, abang tahu. Tapi kan ini motor bodong. Kagak ada surat kepemilikannya. Kalau STNK-nya sih ada atas nama di bocah. Kagak tahu deh ini asli apa bodong juga. Yang penting abang bisa gaya di kampung sini. Belum ada yang mampu beli motor model beginian.
Maaf bang, saya nggak jual motor ini. Saya minta kunci sama suratnya kembali. Zahran pantang mundur dan mulailah terasa agak ketegangan di sana. Jamil melempar tatapan mata super tajam pada Zahran karena menganggap Zahran ngeyel dan berani pada dia. Heh, bocah, lo kagak dengar apa kata gue tadi? Gue udah bayar 10 juta sama ibu bini lo. Lo udah untung kagak gue bakar hidup-hidup lo di sini. Karena udah berbuat mesum. Sopan dikit sama gue napa? Lo kagak tahu siapa gue, hah? Jamil bangkit dari duduknya, lalu berdiri setengah menabrak tubuh Zahran yang tak kalah gagahnya. Shanum segera menengahi dengan tubuh mungilnya. Shanum menelusup ke antara Jamil dan Zahran. Shanum menatap Zahran dan sedikit mendorongnya untuk mundur dengan susah payah. Bang, please. Shanum menatap Zahran dengan mata merah karena habis menangis. Sementara tatapan mata Zahran juga merah dengan nyalang karena kesal dengan ketidakadilan ini. Zahran, uangnya sudah ada di tangan ibu. Ibu mohon relakan motor itu ya. Ibu sama bapak lagi butuh uang banget buat modal usaha. Yayu berubah melunak pada Zahran. Ya, tapi nggak 10 juta juga, Bu. Ya benar saja Ducati ini dijual 10 juta. Zahran agak protes pada Yayu. Ya maaf, udah untung kok Bang Jamil mau bayar. Ayo pulang. Urusan motor sama Bang Jamil sudah selesai. Yayu sama sekali tak merasa bersalah dan dengan entengnya meminta Zahran untuk merelakan semuanya. Bu Yayu, ini emang tega ya. Motor itu harganya ratusan juta loh. Sementara Tania tetap ada di tim Zahran. Lantas kamu mau apa, hah? Mau melaporkan aku untuk kasus ini? Silahkan, laporkan saja. Anak tak tahu malu. Hei Shanum, beritahu suamimu yang tak tahu diri ini. Berapa rupiah yang telah kukorbankan untuk mengurusmu? Apa setara dengan harga motor itu? Mau hitung-hitungan. Lama-lama Yayu kalap dan malah balik marah-marah. Di dalam situasi ini, Shanumlah yang paling kebingungan. Di satu sisi takut pada sosok Jamil, di sisi lainnya dia segan pada Yayu, dan sisanya dia kasihan pada Zahran. Shanum bisa apa? Shanum benar-benar ditempatkan pada posisi yang amat sangat sulit. Awas lo ya, kalau masih macam-macam dan berani mengaku-ngaku lagi sebagai pemilik motor ini. Gue kagak segan-segan buat menghajar lo. Ancam Jamil, lalu menunggangi Ducati itu dengan meninggalkan pos ronda. Grung, suara mesin Ducati sangat khas. Dengungannya bagaikan desing suara motor balap di lintasan. Sekali lagi Zahran harus mengalah dan tak bisa menunjukkan jati diri yang sebenarnya untuk menjaga situasi tetap kondusif. Hei Zahran, kau harus tahu, sebelum ini Shanum adalah tempuan kami. Tak ada lagi yang beres-beres rumah, tak ada lagi yang membantu menyiapkan dagangan, dan sudah pasti Shanum juga akan memotong uang gaji yang biasa ia serahkan pada kami. Jadi wajar saja kan kalau aku meminta gantinya dengan motormu itu, kata Yayu kembali pada mode menyebalkan. Dia bicara dengan santai, dengan sangat ringan sekali tanpa rasa bersalah secuil pun. Bang, kita pulang ya. Ayo. Ajak Shanum agar bisa memberi pengertian pada Zahran di rumah kontrakan mereka nanti. Zahran melengos pergi dengan hati marah dan kecewa. Dia ingin meluapkan amarahnya, tapi dia masih bisa mengontrol diri. Zahran pergi dengan kesal. Bu, aku duluan ya. Pamit Shanum pada Yayu. Ya udah sana susul suamimu itu. Gak ada sopan-sopannya sama orang tua, main pergi-pergi aja, kata Yayu dengan kekik. Shanum pun segera pergi menyusul Zahran yang kecewa. Sementara Tania hanya bisa menikmati penyesalannya. Penyesalan karena dia merasa kalau Shanum begitu beruntung memiliki Zahran. Sial, kenapa sih Shanum selalu lebih unggul daripada aku? Sial. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.